Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Yuliandari dengan NIM 2009976 dari kelas Manper 2020A. Di sini saya izin menyampaikan pendapat saya terkait pertanyaan yang telah diajukan pada pertemuan kedua. Perbedaannya adalah kalau health related fitness adalah kebugaran jasmani yang berhubungan dengan kesehatan seseorang. Nah, hal ini berhubungan dengan 5 komponen. Yang pertama, daya tahan kardiovaskular atau daya tahan aerobik. Nah, daya tahan aerobik ini adalah kemampuan tubuh untuk mempertahankan gerakan-gerakan dalam jangka waktu yang relatif panjang, seperti ketika kita bersepeda, kalau enggak ketika kita berlari ataupun berenang dengan durasi yang cukup lama, misalnya 30 menit. Nah, yang kedua yaitu kekuatan otot atau gaya maksimal yang dihasilkan oleh otot akibat latihan beban yang progresif dan terencana. Yang ketiga yaitu daya tahan otot yang merupakan kombinasi dari kekuatan dan daya tahan. Nah, hal ini merupakan kemampuan sistem otot dan saraf untuk menghasilkan kekuatan secara berulang-ulang dalam periode waktu yang lama. Misalnya ketika kita melakukan push up, sit up, maupun back up. Yang keempat yaitu fleksibilitas atau kemampuan dari sebuah sendi otot dan ligamen di sekitarnya untuk bergerak dengan leluasa dan nyaman. Yang terakhir atau yang kelima yaitu komposisi tubuh. Komposisi tubuh sendiri adalah persentase berat tubuh yang terdiri dari jaringan non-lemak dan jaringan lemak. Nah, sedangkan untuk skill related fitness adalah kebugaran jasmani yang berhubungan dengan keterampilan. Di antaranya yaitu agilitas atau kemampuan mengubah arah gerak secepat-cepatnya, yang yaitu keseimbangan. Lalu ada koordinasi atau kemampuan untuk menggerakkan bagian tubuh secara bersamaan. Lalu ada power atau kombinasi antara kekuatan dan kecepatan, waktu reaksi, dan juga yang terakhir adalah kecepatan. Secara umum, level aktivitas seseorang itu terbagi ke dalam 3 kategori, yaitu ada ringan, sedang, dan berat. Untuk aktivitas ringan sendiri biasa disebut dengan sedentary lifestyle. Nah, hal ini adalah kegiatan yang hanya memerlukan sedikit tenaga dan biasanya tidak menyebabkan perubahan dalam pernapasan atau ketahanan. Biasanya contohnya kayak berjalan kaki, menyapu lantai, mencuci piring, terus berdandan, duduk, belajar, dan lain hal. Nah, yang kedua adalah aktivitas sedang atau biasa disebut active or moderately active lifestyle. Nah, hal ini adalah aktivitas yang membutuhkan tenaga intens atau terus-menerus, terus gerakan otot yang berirama atau kelenturan atau flexibility. Contoh dari aktivitas sedang ini seperti kita melakukan latihan aerobik yang dilakukan selama 20 menit setiap kali. Nah, untuk durasi aerobik sendiri bisa dilakukan antara 20 sampai 60 menit. Biasanya latihan aerobik ini kayak lari cepat atau bisa juga jogging atau loncat tali, bersepeda, atau bisa juga dengan berenang. Nah, kalau enggak bisa juga dengan olahraga rekreasi. Biasanya dilakukan selama 30 menit, kayak kita melakukan sepak bola, futsal, basket, maupun tenis. Nah, yang ketiga yaitu ada aktivitas berat atau biasa disebut vigorous active lifestyle. Nah, hal ini atau aktivitas berat ini adalah aktivitas yang biasanya berhubungan dengan olahraga
dan membutuhkan kekuatan dan juga membuat kita berkeringat ketika melakukannya. Biasanya kayak berlari, bermain sepak bola, terus dan melakukan aktivitas-aktivitas berat lainnya. Bisa juga kayak olahraga bela diri kayak karate, taekwondo maupun pencaksilat. Menurut saya, aktivitas fisik yang teratur adalah aktivitas yang dilakukan secara rutin atau konsisten, dan juga aktivitas yang terukur dan dilakukan secara terus-menerus. Misalnya ketika kita melakukan jogging selama 30 menit setiap hari. Yang kedua, ketika kita bersepeda selama 1 minggu sekali. Nah, kalau enggak, ketika kita memutuskan untuk berkebun setiap di akhir pekan. Nah, meskipun olahraga secara teratur ini berarti dilakukan secara terus-menerus, tetapi untuk olahraga berat harus memberikan jeda 1 hari. Misalnya ketika kita melakukan senam aerobik di hari Jumat, maka kita perlu dan harus beristirahat di hari Sabtu dan bisa melanjutkannya lagi di hari Minggu. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan terkait jawaban yang telah saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.